Mengaku muslim, tapi malah sholat? Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. HR. Baihaqi. Coba kita tanya diri kita. Kita ini ngaku muslim. Tapi, kenapa sholat 5 waktu masih berat? Kenapa adzan cuma jadi suara latar? Kenapa kita merasa aman, padahal kita tinggalkan kewajiban utama? Sholat itu identitas muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kompromi soal sholat. Karena sholat itu bukan hanya ibadah, tapi penentu, apakah kita benar-benar muslim, atau sekadar pengakuan. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. HR. Tirmidzi. Tanpa sholat, label muslim di KTP itu tidak ada artinya. Kenapa kita malah sholat? Mungkin karena kita belum paham siapa yang kita hadapi saat sholat. Kita sibuk, kita capek, kita lelah. Tapi bukankah semua itu kita lakukan demi dunia? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Infitar 6. Kita dimudahkan bernapas, berjalan, tidur, dan bangun. Tapi untuk bersujud kepadanya, kita malah menunda. Sholat adalah ujian keimanan. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat itu. Karena sholat menjaga kita dari dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Kalau hidupmu terasa makin jauh dari Allah, coba lihat lagi hubunganmu dengan sholat. Jangan-jangan kita sibuk minta solusi, tapi cuek dengan perintah pertama, sholat. Ancaman meninggalkan sholat. Kita perlu takut. Karena ini bukan sekadar lupa. Ini tentang mengabaikan Allah secara sadar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam 59. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. HR. Muslim. Bayangkan, kalau kita mati dalam keadaan tidak sholat, apa yang akan kita jawab ketika ditanya di akhirat? Sholat adalah amal pertama yang dihisab. Semua orang akan dibangkitkan, dihadapkan pada pengadilan Allah. Dan yang pertama ditanya, sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. HR. Tirmidzi. Bayangkan, kamu sedekah, kamu puasa, kamu berbuat baik. Tapi semua ditolak, hanya karena kamu meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan dalam kondisi sakit, perang, atau di medan sulit, Islam tetap memerintahkan kita sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Peliharalah semua sholat, MU, dan peliharalah sholat wusta'a. Berdirilah karena Allah, dalam sholatmu, dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Quran Surat Al-Baqarah 238-239. Jadi, apa alasan kita? Sibuk? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sibuk. Capek? Para sahabat sholat dalam kondisi terluka. Lelah? Tapi dunia yang kamu kejar tidak akan menyelamatkanmu nanti. Masih ada waktu untuk kembali. Kalau kamu belum sholat, atau sering bolong-bolong, kembalilah. Allah masih buka pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. HR. Muslim. Jangan tunggu sempurna untuk mulai sholat. Tapi sholatlah,
agar Allah menyempurnakan hidupmu. Tips memulai kembali sholat. 1. Niat kuat dari hati. 2. Mulai dari satu waktu, misal, subuh dulu. Konsisten. 3. Gunakan alarm, reminder, atau teman soleh. 4. Perbaiki lingkungan, jauhi yang membuat lupa ibadah. 5. Ingat, sholat itu rahmat, bukan beban. Sholat adalah panggilan kasih sayang. Allah memanggil kita 5 kali sehari. Bukan untuk memberatkan, tapi untuk menyelamatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat Taha 14. Kamu bilang kamu muslim, maka jangan tinggalkan sholat. Karena muslim sejati, tidak akan lupa Tuhannya. Sholatlah, sebelum kamu disholatkan. Jangan tunggu hidayah, mulai dulu dengan sholat. Hidayah akan datang.